Dengan pengungkapan besar di Jujutsu Kaisen Chapter 257, para fans Jujutsu Kaisen telah dibuat heboh. Banyak teori yang sebelumnya dipercayai tentang Yuji Itadori dan Ryomen Sukuna sebagai saudara kembar kini telah hancur. Karena hampir tidak ada yang menyangka jika Jin Itadori, ayah dari Yuji Itadori, akan terlibat dalam peran besar ini. Namun, Sukuna sendiri menjelaskan semuanya di awal chapter 257. Dengan semua informasi yang ada sekarang, ada firasat bahwa Sukuna sudah merencanakan hal ini sejak lama. Ada kemungkinan bahwa Jin Itadori juga telah merencanakan kejatuhan atau kekalahan saudara kembarnya sejak lama, bahkan mungkin sejak Yuji lahir. Di sisi lain juga setelah pengungkapan besar dalam chapter terbaru ini, hal-hal dalam cerita tampaknya telah berubah. Alih-alih Yuji sebagai saudara kembar Sukuna, tapi malahan ayahnya Jin Itadori telah diungkapkan sebagai saudara kembar Sukuna yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya lagi, Jin Itadori, ayah dari Yuji, adalah reinkarnasi dari kembarannya Sukuna yang dikonsumsi Sukuna saat berada di dalam rahim ibu mereka. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori keterkaitan Jin Itadori terhadap rencana untuk mengalahkan Sukuna. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Jin Itadori bisa saja menjadi dalang dari kekalahan Sukuna saat ini. Pada awal Jujutsu Kaisen Chapter 257, Sukuna mengungkapkan kepada Uraume tentang kebenaran identitas asli Yuji Itadori. Seperti yang telah Sukuna jelaskan, Sukuna sebenarnya ditakdirkan untuk terlahir sebagai anak kembar. Namun karena anak kembar dianggap sebagai pertanda buruk dalam seri ini, dan juga karena ibu Sukuna yang mengandungnya sedang terkena penyakit dan kelaparan, akhirnya Sukuna memakan saudara kembarnya di dalam rahim sebelum dirinya juga ikut kelaparan. Akibatnya, jiwa kembarannya tersebut mengembara ke sana kemari hingga akhirnya bereinkarnasi dan berpasangan dengan Kenjaku dengan tubuh yang lain. Nah, melalui beberapa metode, jiwa tersebut kemudian bereinkarnasi sebagai Jin Itadori. Dan di sini dapat dipahami bahwa Kenjaku telah mengambil alih tubuh Kaori Itadori untuk mendekati Jin Itadori dan kemudian memiliki anak dengannya hingga melahirkan Yuji Itadori. Jadi seperti yang dijelaskan Sukuna, anak laki-laki itu atau Yuji Itadori sebenarnya memiliki sebagian jiwa kembarannya yang mirip dengan jiwa dirinya dan potensi terpendam yang serupa seperti dirinya untuk penyihir Jujutsu. Nah, pengungkapan ini menimbulkan spekulasi tentang apakah Jin Itadori, ayah Yuji, telah merencanakan hal ini selama ini. Jika merujuk kembali ke Jujutsu Kaisen Chapter 143, Yuji mengalami kilas balik tentang ayah, ibu, dan kakeknya. Dalam adegan tersebut, Wasuke, kakek Yuji, sempat memperingatkan Jin anaknya untuk meninggalkan wanita tersebut, yaitu Kaori atau Kenjaku atau ibu Yuji. Jika tidak, dia akan mati. Nah, di sini Jin menanggapi dengan meminta ayahnya untuk tidak berbicara seperti itu, karena menurutnya bayi bisa mengingat apapun lebih dari yang kita pikirkan, katanya. Nah, kalimat ini sangat menarik karena sampai saat ini Sukuna juga masih mengingat saat dia berada di rahim ibunya dan saat dia memakan kembarannya. Nah, dari sini, jika Sukuna saja mengingat masa-masa saat dirinya sedang berada di rahim ibunya, ada kemungkinan kembarannya juga sadar dan mengingat kejadian tersebut saat dirinya dimakan oleh Sukuna dan terbawa ingatan tersebut hingga jiwanya bereinkarnasi menjadi Jin Itadori. Selain itu, hal ini juga akan menjelaskan jiwa kembarannya yang mengembara tersebut, yang mana kemungkinan besar jiwanya tersebut sedang mencari inang yang cocok. Nah, Kenjaku yang turun tangan mungkin merupakan anugerah bagi jiwa kembaran Sukuna tersebut yang sedang mencari tubuh reinkarnasinya. Karena mungkin saja berkat bantuan Kenjaku, jiwa kembaran Sukuna bereinkarnasi sebagai Jin Itadori. Entah bagaimana Kenjaku melakukannya, yang pasti ada kemungkinan ada campur tangan dari Kenjaku terhadap Jin Itadori yang bereinkarnasi. Dan dari sini kemungkinan besar Kenjaku pasti menyadari keterkaitan dari semua ini dan secara terencana mengambil alih tubuh Kaori untuk melanjutkan rencananya. Nah, mengetahui dengan baik bahwa jiwa Jin Itadori dan Sukuna memiliki sifat yang sama, Kenjaku bisa saja mengajukan kesepakatan reinkarnasi sebagai imbalan untuk melahirkan Yuji. Dan mungkin tidak salah jika dikatakan bahwa Jin Itadori mungkin setuju dengan rencana Kenjaku tersebut. Dan mungkin hal ini untuk membalas dendam pada saudaranya atas apa yang telah dilakukan terhadapnya. Nah, kedua belah pihak, Jin Itadori dan Kenjaku, mungkin menyadari seperti apa keturunan dari persatuan mereka. Seorang anak yang memiliki
bakat Kenjaku dan jiwa dari saudara kembar Sukuna. Mungkin inilah alasannya mengapa Jin Itadori mengatakan bahwa bayi mengingat lebih banyak daripada yang kita pikirkan, ucapnya. Yang mungkin merujuk pada ingatannya tentang dimakan oleh saudaranya Sukuna, sehingga jiwa dari kembaran Sukuna masih memiliki dendam terhadap Sukuna. Lalu di masa depan setelah Yuji dewasa, sesuai dengan kalimatnya, Yuji memang memiliki kilas balik seperti yang terlihat. Kilas balik Yuji ini adalah saat itu ketika Jin ayahnya berbicara dengan Wasuke kakeknya, dan mereka disela oleh Kaori, Kenjaku atau ibunya. Dan kemungkinan besar Yuji tidak menyadari hubungannya dengan Sukuna dan Kenjaku juga. Namun karena penggabungan pengaruh jiwa kembaran Sukuna dan Kenjaku di dalam dirinya, afinitas Yuji terhadap Jujutsu, tingkat evolusi dan potensinya telah meningkat. Dan karena itu dia telah mendapatkan pertumbuhan besar-besaran dan membangkitkan dua teknik terkutuknya, yaitu manipulasi darah dan kuil atau Mizushi yang sama seperti Sukuna, dan memecahkan rekor untuk Black Flash paling banyak secara berurutan sebanyak 8 kali. Intinya, kreator GG Akutami telah memberikan para penggemarnya dengan sebuah cerita yang membuat semua orang terguncang karena dampaknya. Dengan hampir semua orang yakin bahwa Yuji adalah kembaran Sukuna, GG memberikan kejutan dengan mengungkapkan bahwa ayah Yuji, Jin Itadori lah yang sebenarnya menjadi kembarannya Sukuna. Dan ini adalah sebuah kejutan yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Namun sebenarnya, terlepas dari pengungkapan ini semua, ada beberapa hal yang masih belum jelas, yang mungkin akan terselesaikan seiring berjalannya cerita. Misalnya, bagaimana Wasuke atau kakek Yuji Itadori tahu bahwa Kaori atau Kenjaku Kaori adalah sumber masalah? Apakah fakta-fakta ini yang ingin dia ungkapkan kepada Yuji sejak awal saat di rumah sakit? Dan ini masih merupakan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab nanti di manganya. Selain itu ada hal lain yang tidak dapat dikesampingkan juga, yang mana apakah Kenjaku memberitahu Jin Itadori tentang semuanya dan kemudian merencanakannya untuk memiliki Yuji, atau karena Jin Itadori sangat sedih dan menyangkal kepergian istri aslinya sehingga dia menyetujui permintaan Kaori Kenjaku karena takut akan kehilangan istrinya lagi. Dan ini masih menjadi sebuah pertanyaan. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kemungkinan teori keterkaitan Jin Itadori terhadap rencana untuk mengalahkan Sukuna. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.